Munduan menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Yesus Raja Purwokerto hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 bersama saya Romo Martinus Ngarlan. Saudara-saudari sahabat Tuhan yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Hari ini kita akan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai dengan 38. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya takkan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanamu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari sahabat Tuhan yang terkasih, hari ini kita merayakan Maria dikandung tanpa noda dosa. Dogma Maria dikandung tanpa noda dosa ini dideklarasikan oleh Paus Pius IX 18 Desember 1854. Maria dibebaskan dari semua noda dosa asal karena inspirasi Roh Kudus, oleh rahmat istimewa dari Allah, dan oleh karena jasa-jasa Kristus penyelamat manusia. 4 tahun sesudah deklarasi ini, Bunda Maria menampakkan diri kepada Bernadette di Lourdes 25 Maret 1858. Maria memberitahukan siapakah dirinya yang sebenarnya. "Aku adalah Maria yang dikandung tanpa dosa." Saudara-saudari terkasih sahabat Tuhan, bagaimana kita belajar menjadi kudus seperti Bunda Maria yang tanpa noda dosa? Ada 2 hal yang menarik kita renungkan hari ini. Yang pertama, yaitu kita hidup dalam roh, selalu terbuka pada Roh Kudus, mendengarkan bisikan Roh Kudus setiap hari, dan Roh Kudus itu akan selalu membisikkan hal-hal yang baik. Maka dengarkan dan ikuti kata-kata itu. Semua yang baik berasal dari Roh Kudus atau Roh Allah sendiri. Yang kedua adalah melaksanakan kehendak Allah seperti Bunda Maria. "Terjadilah padaku menurut perkataanmu." Selain mendengarkan Roh Kudus dan mengikutinya, kita harus melaksanakan sabda atau kehendak Allah. Hidup tidak melakukan keinginan sendiri, namun melakukan kehendak Allah. Melakukan kehendak Allah dengan cara ketika kita
melakukan tugas-tugas kita sehari-hari, tanggung jawab kita, apapun itu, hayatilah sebagai kita melakukan kehendak Allah sendiri. Sehingga apa yang kita lakukan sungguh-sungguh sesuai dengan kehendaknya. Saudara-saudari, sahabat Tuhan yang terkasih, kita mohon doa Bunda Maria agar kita sanggup untuk selalu dengan rendah hati siap melaksanakan kehendak Allah. Aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Dengan dua hal itu kita akan belajar menjadi kudus seperti Bunda Maria yang tanpa noda dosa. Tuhan memberkati. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas hari baru ini, atas limpahan rahmat dan berkat serta pendampingan-Mu selama istirahat kami. Kini kami akan mengawali hari baru kami. Berkatilah kami agar kami dapat menjalankan tugas dengan baik. Apa yang kami kerjakan, kami laksanakan sesuai dengan kehendak-Mu sendiri. Ajarilah kami seperti Bunda Maria untuk selalu mendengarkan Roh Kudus dan berani melaksanakan kehendak Allah sendiri. Berkatilah hari baru kami ini dan pekerjaan kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan mengawali hari baru kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian dan pekerjaan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari sahabat Tuhan yang terkasih, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Salam mendoan.